Kidul, Yogyakarta selama ini dikenal sebagai daerah tandus. Siapa sangka di wilayah ini ada sebuah mata air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak orang percaya air dari sumber ini punya khasiat menyembuhkan penyakit. Kabarnya sumber mata air ini ada kaitannya dengan seorang putri. Informasi yang masih kabur memang. Yang jelas, aura gaib menyebar dari mata air ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sendang Beji, dusun turunan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan menurut cerita yang beredar, Sendang Beji ini merupakan mata air yang sering dipergunakan oleh warga untuk mandi, dan juga banyak sekali kejadian-kejadian unik yang mungkin bisa kita olah di sini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang saksi. Bapak, mungkin bisa dijelaskan untuk sejarah dari Sendang Beji sendiri seperti apa nih Pak? Awalnya itu dari Rasulullah, anak dari Wonotekto di Tuban, dan itu karena mencari kakaknya yang diusir oleh ayahnya, sampai di sini hamil, nangis di Sendang ini. Nah, setelah nangis itu ada Syekh Maulana Maribi yang tokoh di sini itu turun. Nah, setelah lahir, anak itu diberikan kepada Syekh Maulana Maribi, terus dibawa ke Kulon Progo, dikasihkan kepada Ki Ageng Tarub itu. Untuk nama Beji sendiri? Nah, terus nama Beji itu karena dari tadi bahwa keraton di Tuban itu untuk mencarinya tidak kembali ke Tuban, itu terus menetap di sini. Terus karena membabat hutan ini, itu terus anaknya yang satu hilang. Terus dia bertapa di sini. Setelah bertapa itu ada kata-kata mungkin dari yang wiji, mungkin juga itu pilih siji apa kabeh, itu Jawanya satu atau semua itu pakai. Terus cuman satu, maka di sini namanya Beji. Untuk yang sering datang ke sini Pak, biasanya siapa dan tujuannya mungkin apa? Tujuannya itu ya mencari jabatan dan sebagainya, itu biasanya Bapak di sini. Untuk mungkin makhluk penghuni sini sendiri Pak, mungkin Bapak pernah melihat gitu? Masalah makhluk di sini itu juga banyak ya. Ya ini buat cilik saya ini yang tahu. Mungkin Mbak sendiri berarti ya pernah ditampaki oleh makhluk itu atau seperti apa nih Mbak? Masuk di orang, dimintai apa itu, menyembuhkan orang sakit, orang akan melahirkan lama. Dengan cara apa Mbak? Itu minta kotelot, langsung kertas, pakai nulis, langsung dikasih amri, pupur, dipakai bedak yang sakit. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Pak Hakim, mungkin bisa dari kesaksian-kesaksian ini Pak ya. Sebenarnya dari Sendang ini sebenarnya kayak semacam mata air yang digunakan untuk mungkin pemandian gitu kan. Tapi bisa menyembuhkan orang sakit juga seperti apa? Ya, ini menarik ya, sebuah fenomena yang berada di di daerah Gunung Kidul ya, yang terkenal gersang, tandus, kekurangan air. Malah Allah melimpahkan air yang luar biasa di tempat ini gitu. Cuma ada satu pemanfaatan air ini yang menjadi diri saya tertarik gitu. Jadi air ini sering digunakan untuk sebagai wasilah pengobatan ya, baik orang yang belum memiliki jodoh ataupun orang yang habis melahirkan atau menjelang melahirkan, itu ada tempat-tempat tersendiri yang mereka harus mandi. Ini yang menarik saya. Artinya begini, saya ingin tahu apakah memang itu semua terjadi, kesembuhan yang terjadi itu akibat dari air itu sendiri, atau memang ada kekuatan-kekuatan lain yang menyelimuti atau yang tinggal di lokasi ini. Karena tadi sejak saya datang ke sini juga energi gaibnya lumayan cukup besar gitu. Makanya itu hal-hal itu nanti yang insya Allah kita akan ungkap pada malam hari ini. Tiba-tiba sudah ada makhluk datang menyambar. Tingkahnya buas bak macan. Kenapa Anda merasa terganggu dengan kehadiran kami di sini? Nama Anda siapa? Yang sering menampakkan diri di Sendang ini? Oh, Anda enggak menampakkan ya? Saya mendapat informasi bahwa Sendang ini ada kaitannya dengan seorang putri dari kerajaan Dari Tuban. Apa itu benar? Anda tahu kejadian itu? Yang putri tersebut sempat hamil dan melahirkan seorang anak? Anda tidak tahu. Memang sudah berapa lama Anda ada di sini? Oh, sebelumnya Anda dari mana?
sampai ada di tempat ini? Dari bukit, gunung atau? Apa yang bikin Anda tertarik untuk tinggal di tempat ini? Siapa saja yang ada di sini yang menjadi teman Anda? Apa di tempat ini mempunyai ketua atau yang dituakan? Oh, ada di Sendang sana. Lantas apa yang Anda ketahui tentang Sendang Beji ini? Oh, jadi banyak yang minta pangkat derajat ke tempat ini. Mereka yang datang ke sini tuh mintanya kepada siapa? Penghuni di sini atau kepada Sang Pencipta? Oh, kepada Sang Pencipta. Merasa terganggu dengan kehadiran orang yang melakukan tirakat di tempat ini. Atau bahkan Anda senang karena mereka membawa sajen atau apa. Biasanya apa yang mereka bawa? Gimana cara Anda menikmati itu semua? Atau itu hanya simbol? Lancar? Bisa kita berdialog lagi? Saya ke bawah? Iya. Mau pulang? Jadi ada juga makhluk yang nanti akan memberikan kami informasi. Iya. Satu lagi mungkin pertanyaan kami, apakah Anda juga ikut andil dalam mengabulkan segala permintaan atau permohonan orang-orang yang datang ke sini? Tidak. Kalau Anda mau kembali silakan. Dan saya harap Anda tidak mengganggu lagi, selalu memberikan informasi kepada yang di sini. Sekarang waktunya mediator ciuman. Namun, kami masih butuh informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di Dua Dunia. Semoga ada informasi dari makhluk ini. Assalamualaikum. Anda penunggu daerah sini? Nama Anda siapa? Kenapa nggak boleh? Tidak boleh? Anda udah berapa lama tinggal di lokasi Sendang ini? Emang tempat Anda di mana? Oh, ke air itu, Sendang? Iya. Kenapa Anda memilih untuk tinggal di air? Nolongin apa Anda biasanya? Melalui apa sih biasanya Anda mengobati orang yang perlu Anda tolong? Melalui perantara apa? Sebenarnya itu yang berkhasiat airnya atau Anda sendiri yang menolong orang-orang yang datang? Tanya itu mengetampung ya. Anda ini sudah tua atau masih muda? Wes tua Mbak Sopo. Namanya Mbak. aku Mbak Putri. Iya, jadi gini Mbak Putri, maksud kedatangan kami itu kami ingin mengetahui sejarah dari Sendang ini. Biasanya orang yang datang ke sini tuh bawa apa Mbak? Mbak suka dengan harum kembangnya Mbak. Mbak apa kan kembang itu Mbak? Terus bagaimana caranya itu? Mbak, apa Anda kenal dengan Rasulullah Mbak? Nggak kenal. Anda sendiri sering mewujudkan diri nggak di hadapan orang yang datang ke sini? Oh, di ujung sana suka. Mbak tahu cerita tentang tempat ini Mbak? Dulunya tempat ini seperti apa? Dan memang mata airnya sudah ada dari dulu ya Mbak? Anda bersama siapa yang menjaga Sendang ini? Ada yang bisa menceritakan ya tentang sejarah Sendang Beji ini? Mereka pengen. Tak disangka,
ada makhluk datang bertanda. Yang masuki raga laki-laki itu siapa, Mbak? Anda kenapa? Kenapa harus hati-hati, Mbak? Keluar ya? Ya. Nanti kita Makasih ya, Mbak. nanti kita ngobrol lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda siapa ya? Tiba-tiba masuk. Anda bisa bercerita tentang lokasi di sini? Kenapa Anda menunjuk ke sana? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Gimana? Udah di sini aja ya. Kalau memang di sini kerajaan berarti ada seorang raja. Lantas apa hubungannya kerajaan tersebut dengan sendang ini? Dulu tempat ini untuk berteduh. Siapa yang berteduh di sini? Dan di sana Siapa dia itu? Yang di sana siapa? Sebetulnya Anda itu udah berapa lama ditinggal di sini? ribuan tahun. Dengan cerita yang pernah terjadi di sini, duluan Anda atau cerita tersebut? Adanya seorang perempuan yang pernah mandi, Hamil juga dan melahirkan di tempat ini. Wanita cantik melahirkan tanpa bapak. Apa ada yang menolong wanita tersebut ketika melahirkan? Sini karena ada sumber airnya di sini gue berteduh. tapi Anda tahu ya, dari peristiwa itu kan akhirnya merembet tuh banyak masyarakat yang datang ke sini dan akhirnya mempercayai bahwa air itu mempunyai khasiat seperti itu. Air itu sama saja ada orang yang menganggap air itu berkhasiat, tapi pada dasarnya air itu sama. Kadang ada makhluk di sini yang membantu mereka. Jangan keluar ya. Kini, giliran Umi kehilangan kendali. Nampaknya makhluk ini beringat. Waalaikumsalam. Siapa nama Anda? Saya Dewi Kararo ingin mengetahui tempat ini. Ya, Lalu digunakan untuk apa? ya. Untuk kepentingan apa? Mungkin Anda bisa menceritakan sejarahnya tentang Sendang Beji ini. Panjang ceritanya. Intinya garis besarnya aja, dikit-dikit. Tapi Apakah saudara bisa bertanggung jawab setelah mengetahui apa yang terjadi di sini? emang apa yang mesti kami pertanggungjawabkan? Toh kami juga membantu masyarakat agar mereka warga di sini mengetahui sejarah Beji yang ada di tengah-tengah kampung ini. Sepertinya saudara sudah mengetahui adanya seorang wanita hamil yang datang ke tempat ini. Lantas apa yang Anda lakukan terhadap wanita itu? Anda melakukan sesuatu Saya terhadap... memperhatikan karena Oh. itu bukan sebangsa kami. Oh iya tentu. Apa yang dilakukan wanita itu selanjutnya? Iya. Apa yang terjadi? Setelah mungkin melahirkan. Kau mengenalnya. Kau sudah mengetahui siapa nama wanita itu. Rasulullah. Rosa Wulan. Tahukah arti dari Rosa Wulan? Tidak. Rosa apa? Rasa itu rasa. Wulan. Bulan. Rosa Wulan. Dia merasakan berbulan-bulan
hamil tanpa pasangannya. Terus kenapa ditinggalin sama suaminya sehingga dia hamil? Tidak dengan suaminya, dia mengandung. Lantas dengan siapa dia mengandung? Ternyata banyak hal terungkap dari makhluk ini. Jangan kemana-mana. Sedikit banyak ada cerita tentang Sendang Beji. Lantas dengan siapa dia mengandung? Dia pernah menolak pinangan seorang lelaki karena sakit hati seorang pria itu. Ia menggunakan ilmunya untuk menyerang wanita itu. Ingat, Rasulullah bukan namanya. Dan kalian tidak usah mengetahui, karena itu aib dari sebuah kerajaan. Di luar kesadaran, wanita itu mendatangi suatu tempat yang tanpa ia sadari, ia berjalan. Lalu di tempat terkutuk itulah pria itu melakukan perbuatannya. Ia sadar ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia pun meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyepi di tempat ini. Anda kenal dengan seseorang yang pernah menyepi juga, seorang laki-laki tua, seorang pendakwa Islam yang saya mengenalnya. Siapa itu? Dia seorang meditasi, seorang yang senang menyepi. Ia sedang bertafakur di sini. Rasulullah itu tinggal bersama siapa di sini nih? Siapa namanya itu? Bersama di sini. Lantas apa yang terjadi ketika detik-detik kelahiran Rasulullah itu? Ketika dia menangis terus-menerus selama 40 hari, datanglah kakek Soleh. Siapa namanya? Dia seorang alim ulama yang baik. Dan kemudian apa yang terjadi? Wanita itu merasa nyaman berada di dekat orang itu. Lalu ia menyampaikan perasaan. Ia meminta tolong kepada orang itu. Bisakah Anda menolongku untuk menjadi ayah bayi yang ia kandung? Lantas Syekh tersebut mengabulkan keinginan Rasulullah. Syekh itu hanya menjawab, saya akan bertanggung jawab menjaga anak ini. Lantas hubungannya dengan nama Beji itu apa cerita tadi? Beji melahirkan itu sama juga dengan berbuah satu. Artinya? Berbuah siji di sini dimanfaatkan untuk orang yang sudah melahirkan agar kembali sehat. Karena minum air ini atau mandi di air ini? Di sini sudah dari dulu memang sudah ada mata airnya. Berarti airnya berkhasiat ya? Karena air ini suci. Tinggal berapa lama setelah melahirkan? Apa dia kembali ke kerajaannya atau setelah menetap di sini sampai wafatnya? Rasulullah meninggalkan tempat ini. Kemana? Ke arah selatan. Ke arah laut berarti. Apa yang dia lakukan di selatan? Sudah bukan urusanku. Lalu anaknya jadi dibawa atau dirawat oleh Syekh tadi? Iya. Sampai besar di tempat ini? Iya. Dia diberikan oleh salah satu murid dari orang soleh itu. Banyak yang menyalahgunakan air di sendang ini, tidak? Menyalahgunakan seperti apa? Yes, seperti menganggap bahwa air itu mempunyai khasiat tertentu tanpa ada campur tangan Sang Pencipta. Memang berkhasiat air itu. Untuk minum. Saya mau mengatakan air itu berkhasiat untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu? Mensucikan kalian dari dosa. Dan air itu bisa menjadi cahaya hati dan jiwa kalian. Emang bisa dia sebagai pelebur dosa? Bisa. Seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci. Buat wudu. Benar. Anda senang kalau banyak masyarakat yang datang ke tempat ini meminta berkah dari air tersebut? Saya senang jika air itu berkhasiat
bisa menyembuhkan orang. Senang, saya bangga karena di sini tempat tinggalku. Tapi itu semua sesungguhnya itu Apa benar ada teman Anda yang mungkin merasuki tubuh dari warga di sekitar sini untuk membantu menyembuhkan penyakit dari warga yang sedang sakit? Memang ini perbuatannya. Mereka yang membuat dan mereka yang menyudahi. Itu permainan mereka. Akhirnya, Umi siuman. Pak Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari Sendang Beji ini? Iya, dengan situasi Sendang Beji yang memang memiliki energi yang cukup kuat, energi gaib itu, kita banyak dikagetkan terhadap hal-hal yang makhluk itu masuk secara tiba-tiba terhadap beberapa penonton gitu loh. Tapi alhamdulillah di mediator yang terakhir itu kita banyak mendapatkan informasi, hikmah ataupun sesuatu yang berkenan dengan sejarah di lokasi ini. Jadi sebagai mungkin masyarakat di daerah sini menyikapi cerita dari mediator-mediator itu seperti apa? Yang pertama tentu informasi yang kita dapat dari gaib, dari makhluk gaib tetap kita jadikan sebagai informasi atau sebagai wawasan. Jangan kita jadikan sebagai standar kebenaran dari apa yang diceritakannya gitu. Ini ada informasi mengenai seorang wanita gitu yang datang ke sini lalu dia hamil. Nah, dari dalam Islam sendiri memang ada yang seperti itu? Nah, ini juga menarik ya. Kalau dalam Islam sendiri itu ada satu cerita tentang adanya Maryam yang hamil di luar nikah atau tanpa melakukan hubungan badan gitu, dan lahirlah seorang nabi yang namanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan hanya itu, dan itu merupakan mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam. Nah, dalam kasus ini tentu ada sesuatu di balik itu semua gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya karunia Allah yang luar biasa berupa air ini dapat memberikan pelajaran hikmah bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya. Terima kasih Pak Hakim atas informasinya. Saya mau mengatakan air itu berkhasiat untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu, mensucikan kalian dari dosa. Dan air itu bisa menjadi cahaya hati dan jiwa kalian. emang bisa dia sebagai pelebur dosa? Bisa, seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci.